Jadi kasus nyatanya tidak ada, kita mengadili skenario. Skenario itu adalah skenario murahan. Jangan ngedengerin kata-kata oknum lah, harus diarahkan seperti apa. Jadi Sudirman tuh harus ngomong apa adanya. Waktu 2016 27 Agustus itu ada di mana, sama siapa, sedang apa, dan di 28 Agustusnya sama siapa, lagi ngapain, cerita apa adanya. Sama pas lagi penangkapan 31 Agustus di mana itu posisi di mana, lagi ngapain, sedang apa, lagi sama siapa aja. Suruh cerita apa adanya aja, ngomong apa adanya, nggak usah harus ngikutin arahan-arahan orang lain, apalagi tekanan. Sekarang kan udah ada pengacara. Mengadili hantu gitu ya. Iya. Siapa sekarang kuasa hukumnya? Sudah dari tim hukum Pradi, kami, termasuk saya. Termasuk Pak, jadi saya bisa menyebut Pak Jutek sebagai kuasa hukum dari Sudirman, begitu ya? Iya, penasihat hukumnya, bisa. Oke. Dalam waktu kemarin kan ada saksi baru ya yang melihat Sudirman pukul 21.30 berada masih di depan rumahnya. Iya. Ya kan, yang hadir. Ya tentu itu menjadi petunjuk kan. Kenapa nggak hadir waktu itu? Ya saya pikir ya inilah kebenaran mencari jalannya sendiri, itu yang demikian menurut saya gitu Mbak Tasya. Oke, baik. Jadi kasus nyatanya tidak ada, kita mengadili skenario. Skenario itu adalah skenario murahan yang pembuktiannya sangat gampang. Kenapa pembuktiannya sangat gampang? Pertama, saksi nggak ada, saksi faktanya nggak ada, alat bukti saintifiknya tidak ada. Justru alat bukti saintifik yang memperkuat bahwa peristiwa itu tidak ada. Bukan memperkuat, misalnya alat bukti saintifik berupa membuka rekaman pembicaraan atau komunikasi BBM MISETC itu yang ada. Itu bukan membuktikan peristiwa pembunuhan, tetapi justru membuktikan bahwa peristiwa pembunuhan tidak ada. Dalam waktu kemarin kan ada saksi baru ya yang melihat Sudirman pukul 21.30 berada masih di depan rumahnya. Iya. Ya kan, yang hadir. Ya tentu itu menjadi petunjuk kan. Kenapa nggak hadir waktu itu? Ya saya pikir ya inilah kebenaran mencari jalannya sendiri, itu yang demikian menurut saya gitu Mbak Tasya. Oke, baik. Nah mestinya orang yang menangkap dia, yang memeriksa dia, yang menyidangkan dia, hakim yang mulia, yang di depan persidangan, tahu kondisi orang kayak gitu kok masih nekat ngukum dia. Nah inilah untuk kalangan penegak hukum, ya hakim yang menangani dia. Lah kok menghukum orang kayak gitu. Inilah kondisi penegakan hukum kita, memprihatinkan. Untuk Sudirman kami juga sudah mendapatkan saksi alibi yang melihat dia bahwa ada di rumah. Jadi tim kami ini sampai malam ini pun lagi bekerja keras ya, kesian sampai jam 3 subuh ini udah 2-3 malam mempersiapkan PK ini. Memang ini nggak mudah Mbak Tasya. Ya, tapi kami punya komitmen, kami tidak ingin menahan lama-lama. Kami berkeinginan seperti janji kami kepada keluarga Sudirman, ya minimal selisih 1 minggu lah kan gitu kan. Kami memohon agar bisa disatukan, syukur-syukur berbarengan pengumumannya atau putusannya nanti. Itu sih yang kami mau kejar. Ya karena kami tahan pun kesian, karena ini nasib orang seperti Bang Susno tadi katakan, 1 hari pun sangat berharga. Jadi sudah jelas perintah dari Ketua Umum kami Bang Otto, secepatnya lakukan langkah yang terbaik untuk menyelamatkan. Itu yang kami akan lakukan. Mengadili hantu gitu ya. Kenapa saya katakan begitu? Berarti semua nggak ada. Peristiwa yang diadili itu nggak ada. Baik dari keterangan saksi, baik dari alat bukti yang lain yang nggak ada. Jadi sesuatu peristiwa yang nggak ada. Jadi kita selama ini se-Indonesia Raya ini sudah terkuras tenaga dan pemikiran kita terhadap suatu skenario yang tidak ada gitu. Sudirman kini berbalik arah. Setelah sekian lama disembunyikan oleh pihak tertentu, kini Sudirman berada pada pihak kebenaran. Susno juga sangat geram. Susno sampai mengatakan kasus ini rekayasa kampungan. Semoga kebenaran segera tercapai. Dalam saya berbicara di sebuah stasiun televisi swasta, saya katakan kalau pengacara atau advokat yang menghalangi itu, advokat itu sudah melanggar hak orang, karena kan dibatasi, yang bisa ketemu kata si advokat hanya orang tua, yang lain nggak boleh. Emang apa hak dia? Hak daripada terpidana dilindungi oleh undang-undang. Kemudian
ini pelajaran ya, kita petik pelajaran yang baik. Mudah-mudahan dengan ditemukannya si Sudirman, diketahui kondisi kejiwaannya, kemudian diketahui bahwa dia tidak melakukan sesuatu perbuatan yang dituduhkan yang mengakibatkan dia dihukum, sehingga semua kejahatan atau semua perkara yang dituduhkan kepada terpidana yang sekarang berada di dalam penjara akan terbongkar. Apakah mereka pelaku, apakah perkara itu ada benaran atau tidak. Kemudian kalau tidak ada, bersegeralah untuk diputus PK-nya. Nggak usah menunggu 6 bulan. Dengar-dengar, ini akan masih nunggu 6 bulan, ngapain 6 bulan? Baca berkas gitu aja kok. Nggak usah dibaca berkas saja, kita udah tahu kok, udah lihat, oh itu orang nggak bersalah kok. Nggak harus berapa lama-lama, kasihan lah nasib orang. Kalau nggak cobalah masuk penjara aja 2 hari dulu, kayak apa rasanya sih? Beserta dengan keluarganya, dengan beberapa orang tim hukum, kami berbincang di Jakarta dengan Bang Oto, kami berbincang dengan tim yang lain. Kami pastikan apakah betul Sudirman ini sudah mencabut kuasanya ke PH yang lama. Untuk memastikan, Bang Oto mengarahkan kepada kami untuk kembali mengunjungi Sudirman. Harusnya Jumat kami kunjungi, tetapi Jumat karena tidak ada jadwal kunjungan di lapas, baru hari Sabtu kemarin. Hari Sabtu kemarin kami berhasil datang ke lapas, kami tanya ke Sudirman, apa betul tulisan tangan pencabutan kuasa dia? Dia nyatakan betul. Apa betul ingin menunjuk Pradi sesuai dengan permintaan orang tuanya menjadi penasihat hukumnya? Oh ya betul. Karena betul, kami buatkanlah secara tertulis dan kami ketik pencabutan itu dan kami sodorkan juga surat kuasanya. Baru hari Sabtu kemarin ditandatangani kuasanya kepada tim Pradi di bawah koordinasi saya dengan Bang Ruli, di bawah Ketua Umum Profesor Dr. Oto Hasibuan. Ya tim yang bertemu itu menceritakan bahwa memang betul selama ini dia ditahan di Polda. Intinya apa yang disampaikan bahwa selama ini dia mengaku memukul, dia mengakui bahwa dia ikut membunuh, dia bantah semua. Dia bantah, dia katakan dia tidak pernah memukul, dia tidak pernah terlibat dalam pembunuhan itu, melakukan apapun, dia membantah dan dia katakan siap untuk hadir di sidang PK 6 terpidana yang rencananya nanti akan mulai sidang tanggal 4 September. Jadi kami sampaikan Mbak, untuk mengecek itu bahwa Sudirman ini dalam keadaan normal seperti yang kita sampaikan atau ada gangguan, kami sudah memohon kepada LPSK secara resmi. Suratnya tadi pagi sudah kami masukkan untuk meminta proses perlindungan dan sekaligus untuk memohon untuk dilakukan assessment ya. Silakan LPSK melakukan tugasnya. Kami sudah kirim surat ke LPSK, sudah resmi dan diterima, sudah kami dapatkan confirm. Jadi kami sudah melakukan banyak langkah dan kami beritahukan rencananya hari Rabu pagi kami akan daftarkan PK untuk Sudirman. Ini disusulkan untuk 6 yang lainnya ya Pak Jutek, jadi akan bersamaan. Iya. Kami nggak mau berlama-lama, karena ini mereka satu rangkaian satu peristiwa. Iya. Jadi hari Rabu rencana, ya kalau tidak berhalangan hari Rabu sekitar jam 11 kami akan datang ke Pengadilan Negeri Cirebon supaya jaraknya nggak terlalu jauh. Kalau bisa kami akan memohon untuk disatukan sidangnya. Karena kita tidak ingin juga mempolitisasi ya, mengambil kesempatan untuk berlama-lama. Kita kan saya pikirkan ini sama, supaya selesai sekaligus karena kasihan dia teman-temannya nanti bebas, dia belum bebas kan gitu kan. Ya, jadi kita memikir secara psikologi.